Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Melani Saputri, NIM 3012-3021, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Perang Salib adalah sebutan bagi perang-perang agama di Timur Tengah dan Eropa antara abad ke-15 sampai abad ke-17 yang dikosongkan dan ada kalanya diarahkan oleh gereja Katolik. Perang Salib berbeda dari konflik-konflik keagamaan lainnya karena orang-orang yang ikut serta dalam perang ini meyakini perjuangan mereka sebagai laku silih demi memperoleh ampunan atas dosa yang sudah mereka lakukan. Perang Salib ini terjadi pada abad pertengahan dan melibatkan kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim. Gereja Katolik Roma menjadi pihak yang memprakarsai, mendukung, dan mengarahkan terjadinya kampanye militer selama hampir 2 abad ini. Tujuan utama Perang Salib adalah untuk merebut Yerusalem dari Tanah Suci, yang sekarang Palestina, Israel, sebagian Lebanon, dan Yordania, dari tangan umat Islam. Selain itu, perang ini juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Pertempuran ini disebut Perang Salib karena ekspedisi militer dari Eropa menggunakan tanda salib pada bahu, lencana, ataupun panji-panji mereka sebagai simbol yang menunjukkan bahwa peperangan yang dilakukan adalah perang suci. Perang Salib berakhir ketika iklim politik dan agama di Eropa berubah secara signifikan selama masa Renaissance. Asal-muasal terjadinya Perang Salib, Palestina berada di bawah kendali umat Muslim sejak kekalahan Bizantium pada 636 Masehi. Sejak saat itu, hubungan antara negara-negara Arab dengan Kristen Eropa mengalami pasang surut. Pada tahun 1072, Palestina jatuh ke tangan Kekaisaran Seljuk Raya yang saat itu sedang mengalami perkembangan besar. Sebenarnya, umat Muslim dan Kristen dapat hidup berdampingan. Akan tetapi, kondisi di daerah perbatasan kurang bersahabat bagi para pedagang dan peziarah Katolik. Hal inilah yang kemudian memicu lahirnya dukungan terhadap Perang Salib. Secara umum, berikut ini beberapa penyebab pecahnya Perang Salib antara tahun 1095 sampai 1291 Masehi. Masyarakat Kristen kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di Tanah Suci Yerusalem. Dinasti Seljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem. Dinasti Seljuk menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil dan mengancam eksistensi Konstantinopel. Adanya keinginan dari Bizantium Romawi Timur untuk mempertahankan penguasaan ekonomi perdagangan di Timur Tengah. Perang Salib pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada 1095 Masehi. Dalam bidang konsili Clermont, Paus mengimbau umat Kristen untuk membantu Kaisar Romawi Timur melawan dinasti Seljuk Turki. Seruan dari Paus Urbanus II disambut antusias oleh berbagai lapisan masyarakat Eropa. Para sukarelawan yang ikut berperang kemudian dikukuhkan menjadi tentara salib. Tentara salib kemudian membentuk negara-negara baru atau lazim disebut Outremer, yaitu negara Edessa, negara Antioquia, negara kerajaan Yerusalem, dan negara Tripoli. Perang Salib berakhir ketika Akko, kota terakhir tertera salib di Tanah Suci, direbut umat Islam pada 1291. Peperangan yang disetujui oleh gereja lainnya ini dilakukan untuk melawan sekte-sekte Kristen sesat, melawan kekaisaran Bizantium dan Ottoman, memerangi paganisme dan bid'ah, serta untuk alasan politik lainnya. Dampak Perang Salib menimbulkan beberapa akibat penting bagi sejarah dunia karena membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam.
Kemajuan orang Timur yang progresif dan maju pada saat itu menjadi daya dorong bagi intelektual Eropa Barat. Hal itu memerankan bagian yang penting bagi munculnya Renaissance di Eropa. Menambah kepentingan Eropa di lapangan perniagaan dan perdagangan sebagai hasil dari Perang Salib. Orang Eropa dapat mempelajari dan memodifikasi beberapa temuan penting yang telah dihasilkan oleh orang Islam pada masa-masa sebelumnya. Hal ini terutama lebih banyak berkaitan dengan masalah perdagangan, industri, seni, dan pertanian. Pada saat yang sama, kehadiran Barat telah mempengaruhi dunia Islam. Ornamen-ornamen gereja berpengaruh terhadap seni gaya bangunan masjid, seperti terjadi pada Masjid Al-Nasr di Kairo. Hal ini menimbulkan terjadinya difusi kebudayaan Barat dan Timur terjadi pada masa Perang Salib. Pada akhirnya, difusi tersebut telah menjadi landasan bagi kebangkitan Renaissance di Eropa. Adapun dampak Perang Salib bagi dunia Islam. Dampak Perang Salib bagi dunia Islam adalah dunia Islam mengalami kemunduran dalam segala bidang kehidupan. Kejadian demi kejadian menimpa dunia Islam seakan-akan tidak kunjung terhenti, baik yang ada di Andalusia, Baghdad, Yerusalem, dan negara Islam lainnya. Kondisi kemunduran Islam semakin diperparah lagi oleh bangsa-bangsa Eropa telah bangkit dari tidurnya. Berbagai macam teknologi telah mereka temukan, termasuk teknologi yang berhubungan dengan perang. Melalui berbagai peralatan yang